Anda tahu nggak, ada sebuah paradoks dasar banget tentang gimana kita ini beroperasi sebagai manusia. Coba deh Anda ingat-ingat lagi waktu kita masih kecil. Oh, masa-masa penuh pemberontakan itu ya? Nah, persis. Kita tuh benci banget sama yang namanya aturan. Kita marah kalau disuruh tidur jam 8 malam, terus kita kesel kalau diwajibkan ngeberesin mainan. Padahal itu buat kebaikan sendiri kan? Bener. Lalu kita tumbuh dewasa dengan ilusi bahwa, kebebasan adalah segalanya. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Kita masuk dunia kerja, dan justru kita yang bikin lebih banyak aturan. Ironis ya? Sangat ironis. Kita ngeluh soal birokrasi, soal bayar pajak, soal lampu lalu lintas, tapi kita sendiri yang nyusun sistem itu. Dari zaman manusia purba berburu di dalam goa sampai sekarang, Ya, sampai era kita ngendalian satelit dari gedung pencakar langit ya. Kita ini nggak pernah berhenti merancang larangan. sengaja membangun penjara tak kasat mata, begitu kan? Betul sekali. Nah, mengapa makhluk yang begitu memuja kebebasan justru menghabiskan sejarahnya untuk merancang hukum? Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Obrolan analitis yang sangat menarik pastinya. Tentu, untuk Anda para pembelajar yang selalu ingin tahu cara kerja dunia, hari ini misi kita cukup menantang. Kita mau bedah catatan dan riset komprehensif dari M. Faisal Rahendra. Ini materi yang luar biasa bagus untuk memahami dasar-dasar ilmu hukum dan masyarakat ya. Sepakat, terutama buat Anda yang baru mulai menyelami bidang ini. Jadi gimana nih, dari mana kita harus mulai membedah paradoks tadi? Paradoks yang baru saja Anda sebutkan itu sebenarnya menyentuh inti terdalam dari konflik eksistensial kita. Konflik eksistensial, wow, oke. Ya, karena kita nggak akan sekedar bahas hukum sebagai teks kaku di buku tebal. Kita bakal bongkar kenapa aturan itu sebenarnya konsekuensi logis dari anatomi psikologis kita sendiri. Jadi sebelum kita ngomongin pasal-pasal hukum yang merupakan produk akhirnya, kita harus lihat dulu siapa yang bikin hukum itu. Tepat. Kita harus lihat ke dalam diri kita sendiri dulu. Ada satu konsep penting tentang sifat asli manusia di materi ini, yaitu makhluk monodualistik. Monodualistik ini maksudnya dua sisi yang narik-narik kita gitu ya? Persis. Bayangkan jiwa kita ini ditarik dua gravitasi yang berlawanan. Di satu sisi, kita ini individu otonom. Ada hari-hari di mana kita... Cuma pengen ngunci pintu kamar dan matiin HP. Nah, itu dia. Kita butuh banget ruang pribadi, nggak mau interaksi sama siapa-siapa. Iya, saya sering banget ngerasa gitu. Tapi di sisi lain, kita ini makhluk sosial. Dorongan buat menyendiri itu biasanya nggak bertahan lama kan? Bener juga. Mentok-mentok sehari, 2 hari, habis itu bosen. Karena dari lahir tanpa daya, tumbuh, cari kerja, sampai akhirnya meninggal pun, seluruh siklus itu bergantung penuh sama orang lain di sekitar kita. Wah, masuk akal. Jadi tarik-menarik antara pengen mandiri tapi juga butuh bergantung ini yang membentuk realitas kita ya? Betul. Dan Aristoteles menangkap fenomena ini dengan sangat tajam. Dia pakai istilah zoon politikon. Zoon politikon. Berarti pada kodratnya manusia itu punya dorongan bawaan buat kumpul-kumpul. Ya, selalu ingin bergaul dengan sesamanya. Dan ini bukan sekadar preferensi gaya hidup loh. Bukan cuma soal suka nongkrong di kafe kan? Jelas bukan. Ini mekanisme bertahan hidup. Harimau mungkin bisa hidup soliter di hutan. Tapi manusia purba yang nekat hidup sendirian... Pasti mati kedinginan atau dimangsa binatang buas. Tepat. Insting zoon politikon inilah yang memaksa individu-individu tadi untuk mulai main bareng dalam sebuah orkestra. Sebuah orkestra yang kita sebut masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal masyarakat, seringkali kita mikir masyarakat itu ukurannya gede banget, kayak negara atau kota gitu. Ya, padahal nggak selalu begitu. Iya, kalau saya baca riset Pak Faisal ini, syarat terbentuknya masyarakat itu ternyata simpel banget. Begitu ada 2 orang atau lebih hidup bersama, saling kenal, saling mempengaruhi, boom, masyarakat langsung lahir. Benar sekali. Jadi kalau ada 2 orang terdampar di pulau terpencil pun, secara teknis, mereka berdua itu sudah membentuk sebuah masyarakat. 2 orang doang di pulau terpencil udah dihitung masyarakat. Sidah. Dan begitu embrio masyarakat itu terbentuk, ada mekanisme otomatis lain yang langsung nyala. Filsuf Romawi, Cicero, merumuskan ini dengan sangat epik di karyanya Legibus. Oh, saya tahu ini. Ada gium klasiknya, ubi societas ibi ius. Persis. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Anda nggak bisa bikin interaksi antar manusia tanpa memunculkan semacam tatanan. Maksudnya, 2 orang di pulau tadi secara alamiah bakal langsung bikin kesepakatan. Otomatis, mereka bakal mulai bagi tugas. Siapa yang cari kayu bakar, siapa yang cari air minum,
Terus gimana kalau salah satu nyuri jatah makanan yang lain? Jadi kesepakatan tak tertulis inilah embrio hukumnya ya. Ubi societas ibi ius. Tapi bentuk hukum ini kan pasti cair banget ya kan, tergantung masyarakatnya kayak apa. Sangat cair. Karena alasan orang kumpul itu spektrumnya luas banget. Ada yang kumpul karena ikatan darah. Ada yang kumpul karena sama-sama hobi sepedaan di minggu pagi. Betul. Ada juga yang kumpul semata-mata karena butuh uang dan terikat kontrak kerja di kantor. Nah, di sini sosiolog Ferdinand Tonis membedah fenomenanya. Dia bagi masyarakat jadi dua kategori besar, paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Ya, Tonis melihat ada perbedaan fundamental dari motif berkumpulnya. Biar Anda yang lagi dengerin ini gampang ngebayanginnya, mari kita pakai contoh grup WhatsApp keluarga besar deh. Contoh yang sangat dekat dengan keseharian ya. Iya kan? Di situ ada paman, bibi, sepupu. Sering banget ada debat-debat kecil soal politik atau kirim broadcast nggak jelas, tapi ikatannya sangat emosional. Itulah paguyuban. Tonis mendefinisikan paguyuban itu sebagai ikatan batin yang murni, organik, dan komunal. Ada 3 ciri utamanya yang pas banget sama grup WA keluarga tadi. Apa aja tuh 3 cirinya? Pertama, sifatnya intimate. Artinya, hubungannya itu mendalam, penuh cinta, dan ada empati di situ. Oke, intimate, terus? Kedua, private. Sifatnya sangat pribadi. Anda nggak mungkin kan bahas rahasia dapur keluarga Anda di forum publik. Iya dong, malu. Cuma buat kalangan sendiri. Nah, itu nyambung ke ciri ketiga, eksklusif. Ikatan itu cuma berlaku buat kita di dalam lingkaran tersebut. Orang luar nggak bisa ikut campur. Paham. Terus di materinya disebut wujud paguyuban ini ada 3 macam ya? Benar, ada Gemeinschaft by blood, kayak keluarga yang ikatannya karena darah. Terus ada Gemeinschaft of place. Ini kayak komunitas perantau dari daerah yang sama gitu ya, yang sering ngadain arisan di Jakarta. Tepat sekali. Dan yang terakhir, Gemeinschaft of mind. Kelompok yang disatukan oleh visi atau ideologi yang sama, misalnya kelompok studi agama. Oke, itu paguyuban. Sekarang kita kontraskan sama lawannya, patembayan atau Gesellschaft. Menurut saya, contoh paling nyata buat Anda yang mendengarkan ini adalah profil LinkedIn Anda atau struktur di kantor. Sangat berbeda suasananya kan? Beda banget. Di LinkedIn atau kantor, Anda terhubung sama manajer, rekan kerja, klien. Anda bersikap super sopan, sering makan siang bareng, tapi dasar hubungannya bukan cinta organik. Melainkan rasionalitas. Anda ada di situ demi mobilitas sosial, demi ningkatin karir, demi gaji bulanan. Kalkulasi untung rugi jatuhnya. Betul. Dan memahami perbedaan motif dasar ini itu sangat krusial buat siapapun yang belajar hukum. Patembayan itu sifatnya sistematis, formal, dan sementara. Sementara gimana tuh? Ya coba ingat waktu Anda resign dari perusahaan lama. Begitu resign, ikatan sama rekan kerja lama cepat banget memudarnya kan? Oh iya juga sih, jarang banget kontakan lagi. Nah, kekacauan sering muncul waktu masyarakat nyampurin dua bentuk ini tanpa batas yang jelas. Coba bayangkan sebuah perusahaan keluarga. Oh, ini rawan konflik nih biasanya. Sangat rawan. Strukturnya kan butuh rasionalitas patembayan. Kalau karyawan nggak perform, ya harus dipecat demi bisnis. Tapi karena karyawannya keponakan sendiri, paguyubannya masuk, jadi nggak enak hati. Betul, ada tekanan dari keluarga besar. Benturan antara emosional komunal dan tuntutan rasional inilah yang sering memicu konflik di masyarakat. Dan konflik inilah alasan sesungguhnya kenapa hukum yang lebih kaku pada akhirnya dilahirkan kan? Sepenuhnya benar. Entah Anda tinggal di desa yang paguyubannya kuat atau di kota metropolitan yang patembayannya dingin, manusia itu berinteraksi karena mau menuhin kebutuhannya. Kebutuhan akan status, keamanan, atau sumber daya. Dan di tengah perburuan kebutuhan ini, sifat dasar manusia yang egois mulai keluar. Kita maunya kepentingan kita nomor 1, seringkali nggak peduli orang lain. Sifat egois ini mesin penggerak sejarah, tapi sekaligus ancaman terbesarnya. Manusia itu pembawaannya selalu nuntut kepuasan pribadinya maksimal. Tapi tunggu dulu, saya mau ngebantah premis ini sedikit. Silakan. Kalau balik ke teori Aristoteles soal zon politikon tadi, kita kan makhluk sosial yang dirancang buat bergaul. Kita punya empati yang gede banget. Memang ada empati ya? Buktinya, coba lihat kalau ada bencana alam, gempa bumi gitu. Orang yang nggak saling kenal rela mempertaruhkan nyawa buat bantu orang lain. Fenomena solidaritas krisis. Iya, nyumbang darah, bagi-bagi makanan, buka pintu rumah. Padahal nggak ada hukum atau polisi yang maksa.
Bukankah akal sehat dan empati bawaan kita udah cukup buat jaga kedamaian? Kenapa berasumsi manusia bakal selalu menindas? Itu bantahan yang sangat kritis dan bagus. Fenomena solidaritas bencana itu memang bukti kuat empati manusia. Tapi perhatikan durasi dan konteksnya. Durasinya? Maksudnya cuma sebentar. Empati itu meledak luar biasa di situasi krisis jangka pendek. Terutama kalau ancamannya dari luar, kayak alam. Tapi apa yang terjadi 6 bulan setelah bencana? Oh, ketika bantuan mulai menipis. Ya, ketika pasokan bantuan menipis, dan orang harus kembali bersaing rebutan pekerjaan yang jumlahnya terbatas. Di bawah tekanan kelangkaan panjang ini, empati mengalami apa yang disebut fatigue atau kelelahan. Kelelahan empati. Wah, masuk akal. Akal sehat itu perekat sosial yang hebat saat cuaca cerah, tapi rapuh kalau dihadapkan sama insting pertahanan diri dasar. Tanpa struktur pelindung yang baku, yang kuat secara fisik atau finansial, akan mendominasi. Hukum rimba jadinya ya, yang kuat makan yang lemah. Betul. Jadi empati itu bisa dibilang Kayak otot ya. Dia bisa angkat beban berat banget pas darurat, tapi nggak bisa disuruh nahan beban itu selamanya tanpa istirahat. analogi yang sangat tepat. Untuk mencegah runtuhnya peradaban, karena otot empati yang kelelahan tadi, kita bikin penyangga permanen. Yang disebut kaidah sosial. Pedoman tingkah laku buat jaga keseimbangan kepentingan. Iya, dan peradaban kita berevolusi ngebangun 4 pilar penjaga ketertiban ini. Bergerak dari yang paling spiritual sampai yang punya kekuatan fisik. Biar kita nggak cuma ngabsen 4 pilar ini kayak baca buku teks, mari kita tes langsung di dunia nyata. Saya ada skenario nih buat Anda yang dengerin. Mari kita dengar skenarionya. Bayangin ada 2 rekan bisnis, sebut saja si A dan si B. Si B ini diam-diam ngelapin uang perusahaan, bikin si A bangkrut dan jatuh miskin. Si A nuntut keadilan dong? Tentu. Nah, pertahanan pertama yang si A harapkan pasti norma kesusilaan. Benar. Norma kesusilaan ini kan aturan yang sumbernya murni dari hati nurani, sifatnya otonom. Otonom itu berarti dari dalam diri sendiri ya? Betul, hakimnya itu diri sendiri. Si A mungkin berharap hati nurani si B nyiksa dia malam-malam. Gelisah, ngerasa bersalah, terus uangnya dibalikin. Tapi masalahnya gimana kalau si B pintar nyari alasan? Misalnya dia mikir, si A kan udah kaya dari dulu, wajarlah gue ambil dikit buat keluarga gue. Nah, itu celahnya. Kalau si B bisa merasionalisasi kejahatannya, alarm nuraninya mati. Norma kesusilaan gagal total lindungin si A. Oke, nurani gagal. Si A lanjut ke pilar kedua, norma agama. Peraturan hidup dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Isinya perintah mutlak. Si A berharap si B takut dosa dan neraka, lalu bertobat. Dan bagi banyak orang, norma ini adalah kompas moral yang sangat kuat. Pelanggarnya kan dapat sanksi dari Tuhan ya, tapi kelemahannya dalam konflik horizontal sehari-hari adalah sanksinya itu eskatologis. eskatologis, Ya. ditangguhkan sampai setelah mati kan? Persis. Si B mungkin mikir, gampang lah, nanti pas sudah tua saya rajin ibadah minta ampun. Wah, ancaman neraka nggak bikin si B balikin uang curiannya hari ini dong. Padahal si A udah kelaparan. Betul, sanksi spiritual nggak cukup cepat menyelesaikan kerugian fisik saat itu juga. Karena sanksinya lambat, si A bawa masalah ini ke ruang publik. Dia ceritain kelakuan si B ke circle pergaulan mereka. Disinilah norma kesopanan masuk. Norma kesopanan ini timbul dari pergaulan, kepatutan, dan kebiasaan masyarakat setempat ya. Dan sanksinya nyata. Masyarakat mulai nyibir, ngucilin si B. Nggak ada yang mau bisnis sama dia lagi. Sanksi sosial ini bisa ngeri banget kan? Sangat menghancurkan. Banyak orang lebih takut dikucilkan masyarakat daripada ancaman agama loh. Tapi ada tapinya nih. Apa itu? Keterbatasan wilayah. Gimana kalau si B nggak peduli omongan orang? Atau dia bawa kabur uangnya ke kota lain, pindah negara sekalian? Di sana nggak ada yang tahu masa lalunya. Anda benar. Norma kesopanan di kota asalnya otomatis kehilangan yurisdiksi. Si B bebas, si A tetap melarat. Nurani mati, sanksi agama ditunda, sanksi sosial bisa dihindari dengan kabur. 3 lapisan gagal mencegah ketidakadilan. Si kuat numpas si lemah. Dan di titik kebuntuan ekstrim inilah kita butuh instrumen pamungkas. Norma hukum. Si A lapor polisi. Nah, sekarang mainannya beda nih. Ini transisi paling krusial di ilmu hukum, ya. Norma hukum ini beda banget karena 2 alasan. Pertama, berlakunya bisa dipaksakan oleh aparat negara. Dipaksakan secara fisik ya. Betul. Negara punya monopoli kekerasan yang sah.
Polisi bisa cari si B, dobrak pintunya, sita paksa asetnya buat dikembaliin ke si A, dan jeblosin dia ke penjara. Berarti asal sanksinya bukan dari diri sendiri lagi dong? Bukan, sifatnya heteronom, sanksi dari luar. Si B nggak perlu ngerasa menyesal buat bisa dihukum. Kepedulian atau rasa malunya udah nggak relevan sama sekali. Menarik. Dan di materi ini ada satu istilah teknis yang disebut katanya aturan ini harus dipositifkan oleh penguasa. Hukum positif. Buat Anda yang belum familiar, dipositifkan ini maksudnya apa sih sebenarnya? Sederhananya begini, dipositifkan itu artinya nilai-nilai keadilan yang tadinya cuma mengambang di masyarakat, diambil, disepakati, lalu dicetak jadi aturan tertulis yang sah. Jadi bukan cuma kebiasaan abu-abu lagi ya? Bukan, udah berupa undang-undang resmi di suatu wilayah dan waktu tertentu. Penguasa ngasih stempel formal, jadi semua orang tahu persis batasannya di mana. Dan ini nyambung banget ke asas legalitas kan? Sangat nyambung. Maksudnya gini kan, polisi nggak bisa sembarangan datang ke rumah Anda terus nangkap Anda cuma karena menurut mereka Anda nggak baik. Harus ada pasal tertulis yang dilanggar. Persis, hukum tertulis dan asas legalitas ini pedang bermata dua yang sangat positif. Positifnya gimana? Di satu sisi, ketegasannya lindungin kita dari orang jahat kayak si B. Di sisi lain, karena aturannya rinci, dia lindungin kita dari kesewenang-wenangan aparat negara. Iya. Biar polisinya nggak asal tangkap buat kepentingan sendiri. Hukum ngebatasin penjahat sekaligus ngebatasin polisinya juga. Tepat. Dan ada satu lagi karakteristik hukum yang luar biasa penting, tapi sering kita lupakan karena kita terlalu fokus sama penjara dan hukuman. Apa tuh? 3 norma awal tadi, agama, kesusilaan, kesopanan, itu fokusnya nyari selalu soal kewajiban kan? Bener. Kamu wajib hormati orang tua. Kamu dilarang bohong. Nah, norma hukum melangkah jauh melampaui itu. Hukum nggak cuma ngasih kewajiban, tapi secara aktif menciptakan dan melindungi hak. Oh wow. Hak atas tanah, hak bicara, hak diperlakukan adil. Iya. Inilah yang bikin hukum jadi penyangga peradaban yang paling kokoh. Dia ditenun susah payah dari benang masyarakat buat nambal lubang kelemahan yang gagal ditutupi sama nurani dan tekanan sosial. Luar biasa. Kalau kita tarik garis merah dari obrolan kita dari awal tadi, ini perjalanan yang panjang banget ya. Dan sangat mencerahkan. Kita berangkat dari sadar kalau jiwa kita ini monodualistik. Pengen sendiri, tapi terikat takdir sebagai zone politikon. Interaksi itu melahirkan masyarakat. Mulai dari paguyuban yang hangat sampai patembayan yang rasional. Dan begitu kita ngumpul, ego liar kita berbenturan. Biar nggak jadi ajang gladiator, kita bikin jaring pengaman berlapis. Dari bisikan nurani, cibiran tetangga, ancaman Tuhan, sampai akhirnya kita serahkan kemerdekaan kita ke negara lewat norma hukum. Sebuah analisis yang benar-benar membedah esensi hukum dan masyarakat. Tapi sebelum kita tutup sesi penelusuran mendalam hari ini, saya tahu Anda punya satu pemikiran tajam buat ditinggalkan ke pendengar kan? Tentu. Coba Anda renungkan ini. Selama ribuan tahun, adagium Cicero, ubi societas, ibi eius ini terbukti kokoh di dunia fisik kita. Tapi hari ini, realitas kita berubah. Berubah gimana tuh? Kita sedang membentuk masyarakat jenis baru di metaverse, di dunia digital, di forum anonim internet. Masyarakat ini terbentuk tanpa ikatan darah, tanpa wilayah geografis, dan beroperasi di luar batas negara manapun. Oh iya, masyarakat digital seutuhnya. Nah, bayangkan avatar seseorang mencuri aset kripto jutaan rupiah dari avatar lain. Norma apa yang berlaku? Bisakah hukum negara di dunia fisik menjerat entitas tanpa bentuk di dunia maya? Wah, merinding saya dengarnya. Apakah hukum konvensional kita cukup kuat? Itulah pertanyaannya. Akankah yang berkuasa secara teknologi menindas yang gagap digital? Atau jangan-jangan saat ini kita sedang berdiri di ambang pintu lahirnya norma jenis kelima, yang sama sekali belum pernah kita kenal? Pertanyaan yang super menantang, bikin kita sadar kalau ilmu hukum itu bakal terus hidup dan berevolusi selama manusia nemuin cara baru buat berinteraksi. Pasti akan selalu berevolusi. Silakan Anda bawa pertanyaan dari pakar kita tadi, obrolin di meja makan bareng keluarga, atau jadikan bahan debat seru sama rekan kantor Anda. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat membedah materi fundamental ini bareng kami. Terima kasih kembali. Tetaplah jadi pembelajar yang kritis, selalu pertanyakan struktur di balik rutinitas sehari-hari Anda, dan yang paling penting, jangan pernah biarkan rasa ingin tahu Anda padam.
Sampai jumpa di obrolan analitis kita berikutnya.